Halo para reformers birokrasi yang saya cintai. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai 10 tahapan melakukan perubahan dalam birokrasi. Melakukan perubahan ini gampang-gampang susah. Berdasarkan hasil penelitian, dari 10 pimpinan melakukan perubahan, 8 diantaranya gagal. Karena itu saya ingin berikan tips bagaimana agar setiap orang organisasi bisa saling mendukung untuk melakukan perubahan terkait hal-hal yang dianggap penting. Nah, langkah yang saya maksud pertama adalah bagaimana di dalam birokrasi itu menetapkan pentingnya perasaan urgen. Dalam artian harus bisa menetapkan makna urgensi. Dalam arti bahwa memang di dalam organisasi ini awalnya harus didahului dengan upaya melakukan penelitian terkait realitas dan kondisi lingkungan yang tengah dihadapi oleh birokrasi maupun juga yang akan dihadapi. Karena itu memang harus membicarakan dengan pihak-pihak tertentu dalam organisasi yang dipandang layak untuk bisa membicarakan ini dengan cara berupaya untuk mengidentifikasi dan membicarakan krisis jika memang terjadi atau mungkin akan terjadi atau mungkin peluang-peluang yang menguntungkan bila itu diperlukan. Karena itu dalam konteks ini harus bisa mengenali apa yang menyebabkan harus berubah atau penekan yang menyebabkan harus berubah. Nah, itu bisa disebabkan bisa karena tekanan-tekanan yang berasal dari di dalam atau mungkin dari luar. Dari luar mungkin tekanan masyarakat atau tekanan pihak mitra mungkin atau perubahan-perubahan teknologi yang harus direspon. Karena itu langkahnya bagaimana mendiagnosa masalah dan kemudian menetapkan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi apa penyebab permasalahan yang sesuai dengan perubahan yang akan direncanakan dan diimplementasikan di dalam birokrasi. Karena itu pengakuan mengenai perlunya perubahan itu betul-betul harus melibatkan pimpinan dan menyetujuinya, karena dialah orang yang diberi amanah dan memiliki kewenangan serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka untuk mensukseskan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh organisasi. Tahapan yang kedua adalah menyusun rencana perubahan. Jadi perubahan yang direncanakan itu tentu berhubungan dengan organisasi dan perkembangan proses-proses yang direncanakan itu harus bisa ditetapkan dengan baik, dan ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita akan rubah, kapan kita merubah, dan bagaimana kita akan merubahnya. Hal penting yang harus dilakukan dalam tahapan selanjutnya, tahapan ketiga, itu membentuk koalisi pengarah. Nah, di sini dibutuhkan memang membentuk semacam kelompok atau tim yang memang memiliki kekuatan untuk memimpin perubahan. Nah, membuat kelompok ini diharapkan bisa membentuk sebuah tim ke depan untuk mengarahkan seperti apa perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Jadi biasanya di dalam istilah lain disebut dengan steering committee. Nah, pada tahap keempat ini kemudian mulailah dikembangkan visi dan strategi. Visi yang dimaksud tentu bukan visi organisasi, tapi visi perubahan terkait dengan kemana perubahan ini akan diarahkan. Sehingga bagaimana visi itu bisa dicapai tentu harus dibangun melalui strategi-strategi yang baru yang seiring dengan arah perubahan yang akan dituju. Karena itu mengembangkan strategi-strategi untuk mencapai visi menjadi sebuah langkah berikutnya setelah mengembangkan visi. Tahapan kelima adalah bagaimana mengkomunikasikan perubahan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan pimpinan tapi menghadapi tantangan atau resistensi. Itu kenapa? Karena pihak-pihak yang akan mendapatkan risiko maupun akan dilibatkan di dalam perubahan itu tidak memahami sebenarnya apa tujuannya kita berubah dan kalau tidak berubah apa dampaknya. Karena itu tugas pimpinan bagaimana
mengalokasikan waktu untuk menyampaikan dengan baik maksud dan tujuan daripada perubahan yang dilakukan. Nah, karena itu pola komunikasi yang tepat harus dibangun, bagaimana mengkomunikasikan visi dan strategi-strategi baru yang telah dibuat. Karena itu tadi kebutuhan akan terbentuknya koalisi pengarah menjadi penting, karena mereka yang akan mempertontonkan bagaimana perilaku yang diharapkan daripada pegawai ketika ingin terlibat di dalam perubahan. Tahapan yang keenam adalah memberdayakan banyak orang untuk bisa melakukan perubahan. Jadi cukup tahu saja belum pasti orang mau ikut untuk merubah. Karena itu orang-orang tersebut harus diberi kompetensi baru, agar selain niatnya untuk ikut terlibat juga didorong karena merasa mampu untuk melakukan. Karena itu harus betul-betul persiapkan dengan baik, lalu dibarengi dengan mengganti sistem-sistem lama atau struktur mungkin organisasi yang akan menghambat visi perubahan. Lalu kemudian bagaimana mendorong kepada pegawai yang terlibat nanti untuk berani mengambil risiko dan berani mengajukan gagasan-gagasan, aktivitas serta tindakan-tindakan baru dalam rangka untuk mewujudkan visi dan strategi yang telah ditentukan. Tahapan ketujuh adalah mengimplementasikan perubahan. Nah, di mana pada tahap ini itu berhubungan dengan perubahan yang nyata dan pada struktur, teknologi, tugas atau orang yang berhubungan dengan organisasi melalui kegiatan berorganisasi, supaya tindak lanjut daripada rencana-rencana yang sudah dibangun dengan matang itu bisa dilakukan. Tahapan yang keempat, yakni jika sudah proses implementasi daripada perubahan itu berjalan, karena kita tahu bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak pernah berakhir pada kurun waktu tertentu, tetapi yang adalah tahapan-tahapan perubahan yang harus dilakukan dalam rangka untuk mensinkronisasikan antara apa yang diinginkan lingkungan dengan apa yang dikerjakan. Karena itu ada tahapan-tahapan di mana dipandang dan diberi alat ukur bahwa sejauh mana keberhasilan daripada perubahan yang dilakukan. Nah, itulah harus dibarengi dengan pemberian penghargaan atas keberhasilan jangka pendek. Nah, tahapan ke-8 ini penting agar supaya orang-orang yang terlibat dalam perubahan itu merasa bahwa mereka dihargai atas keberhasilan organisasi, sehingga juga memberikan motivasi kepada mereka untuk terus menjalankan perubahan-perubahan itu karena akan menguntungkan bagi dirinya. Nah, dengan demikian organisasi mampu menunjukkan kepada pegawai bahwa mereka itu menghargai orang-orang yang memungkinkan memberikan keuntungan kepada organisasi. Tahapan terakhir, tahapan ke-9, yaitu mengkoordinasikan pencapaian-pencapaian dan berupaya untuk menghasilkan lebih banyak lagi perubahan-perubahan agar lebih jelas bahwa organisasi atau birokrasi yang dipimpin itu senantiasa mampu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan. Tentu dengan menggunakan kredibilitas yang semakin meningkat ini, untuk itu perlu memang terus-menerus diperbarui sebuah sistem baru, struktur baru dan kebijakan-kebijakan baru agar sampai pada satu titik di mana seluruh aktivitas organisasi itu senantiasa cocok untuk digunakan, ya, sehingga satu sama lain saling mendukung dalam rangka untuk mencapai visi organisasi. Nah, mengkoordinasikan pencapaian-pencapaian ini juga memerlukan juga mungkin perekrutan baru, ya, terhadap pegawai-pegawai yang dipandang cakep untuk terlibat, mempromosikan pegawai-pegawai baru, dan mengembangkan orang yang bisa, ya, mengimplementasikan visi perubahan tersebut. Lalu kemudian bagaimana memperkuat kembali, ya, keberhasilan-keberhasilan tersebut dengan menambah proyek-proyek baru dengan tema-tema baru, dan tentu dibutuhkan dengan pelaku-pelaku perubahan baru juga. Nah, inilah 9 tahapan yang penting yang bisa menjadi acuan atau pedoman manakala kita ingin senantiasa berupaya untuk menyesuaikan antara apa yang dikerjakan organisasi dengan apa yang diinginkan oleh customer kita atau masyarakat kita yang layani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di tema berikutnya. Salam reformasi birokrasi.